Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa azzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Man kafara innallaha ghaniyun 'anil alamin. Al-ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berkumpul melaksanakan ibadah salat sunat Idul Adha yang dilanjutkan dengan khutbah Aid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, barokah, magfirah, ridho kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Saat ini mungkin selesai mabit Musdalifah, bergerak bertahap menuju ke Mina untuk melaksanakan Jumrah Aqabah, Tahallul awal. Kemudian masuk dalam Yaumun Nahar untuk menyembelih hewan. Kita yang tidak melaksanakan tentu berharap dan berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita hajinya mabrur. Amin. Karena haji yang mabrur adalah haji yang menjadi jalan menuju jannah. Hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Bahwa haji yang mabrur adalah balasannya surga. Berangkat ke Baitullah melaksanakan ibadah haji merupakan ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilaksanakan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dilaksanakan juga oleh Nabi Adam alaihissalam. Dari mana kita bisa mengetahui Nabi Adam alaihissalam juga melaksanakan haji? Dari hadis qudsi riwayat Dailami, ya, dari Anas, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 poin penting dari hadis itu. Yang pertama, kalimah ya Adam huja hazal bait. Wahai Adam, hajilah ke tempat ini, ke rumah ini. Yang kedua, fakharaja Adam minal hindi hajjan. Maka keluarlah Adam dari dari Hindia untuk haji. Yang ketiga adalah ucapan malaikat, Assalamu alayka ya Adam. Selamat sejahtera bagimu wahai Adam. Dan yang keempat, barra hajjuka, mabrur hajimu. Jadi ada kalimah haji mabrur, itu adalah kalimah dari malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam yang melaksanakan ibadah haji. Barra hajjuka. Nah, mudah-mudahan kita juga kan mendoakan dan
semua yang melaksanakan ibadah haji mabrur. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Di dalamnya ada maqam Ibrahim, berarti setelah Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Wa arina manasikana, kata Nabi Ibrahim, ya Allah tunjukkanlah cara manasik kami. Maka Allah menuntun cara manasik itu, pelaksanaan haji. Lalu nanti Nabi Muhammad SAW menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Khudhu anni manasikakum. Maka ikutilah dari aku manasikmu. Maka sempurnalah ibadah haji. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa masuk ke dalamnya insyaallah aman, tenang, tenteram. Jadi melaksanakan ibadah itu adalah jalan ketenangan, ketenteraman. Ibadah haji adalah contohnya. Ibadah apapun yang dilaksanakan harus menenangkan. Itu esensinya wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nas hijjul bait. Dan kepada Allah diwajibkan untuk melaksanakan haji man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa dia diberi kemampuan. Kemampuan ini banyak faktornya. Ada waktu, ada uang, ada kesempatan, dan banyak faktor lain yang bisa melaksanakan ibadah haji. Yang tidak sempat dan tidak mampu haji, umroh. Itu ada kesempatan juga untuk datang ke Baitullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, wa man kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa kufur, barang siapa mengingkari, Allah Maha Kaya. Itu sindiran bahwa manusia itu sering bakhil, sering kikir. Karenanya ingat, kalau engkau tertutup, maka Allah Maha Kaya. Artinya kita harus meyakini akan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberi rizki. Jangan takut pada rizki Allah. Jangan bakhil, jangan kikir dalam melaksanakan ibadah Allah. Termasuk juga tentu saja yang mampu berkorban, ya, mengeluarkan sebagian dari hartanya dalam rangka mengharap ridha Allah. Dan Allah Maha Kaya, akan diberi kekayaan kalau kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, walillahil. Hadirin jamaah rahimakumullah, mencari kekayaan itu harus halal, harus sesuai dengan syariat. Bukan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Karena itu merupakan perbuatan yang terlarang. Ada juga yang berkedok keagamaan untuk mencari kekayaan. Sebagai contoh adalah kasus yang sekarang sedang ramai. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Kasus Az-Zaitun. Itu gambaran daripada mencari kekayaan dengan segala cara. Al-ghayah tubariru al-wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Ya, seperti yang kita ketahui, kekayaan itu besarnya pendidikan pesantren didapat dengan hal-hal yang bukan hanya subhat, bisa juga dalam kategori haram. Gitu. Kalau dalam kacamata syariat. Tapi dalam kacamata pemahaman hawa nafsu, bisa saja itu adalah bagian dari perjuangan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebut bahwa itu adalah kejahatan berkedok agama. Kejahatan berkedok agama. Kedoknya lembaga pendidikan Islam. Kedoknya peradaban Islam. Kedoknya toleransi atau kerukunan dalam konteks beragama. Tapi kejahatannya ada 3. Kejahatan yang pertama adalah kejahatan mengacak-acak agama. Merusak syariat. Sebagaimana kita ketahui, ada sholat wanita di depan bercampur dengan laki-laki. Padahal solu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah seperti aku sholat. Dan sholat Nabi nggak ada yang seperti itu. Sahabat tidak ada, tabiin tidak ada, tabiin juga tidak ada.
Jadi sholat model apa itu? Itu namanya hawa nafsu yang menginterpretasi diri. Sebagai contoh itu. Wanita boleh jadi imam, wanita boleh jadi khotib. Bayangkan kalau khotib Jumat wanita. Dan ini adalah penyimpangan syariat. Kemudian juga Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran bukan firman Allah. Tapi Al-Quran adalah ucapan Rasulullah. Saya kira ini adalah penistaan dan penodaan agama. Nah, masuklah nanti dalam kejahatan kedua, yaitu kejahatan hukum. Kejahatan hukum adalah penyalahgunaan, penodaan agama yang diatur dalam pasal 156A KUHP. Dan itu sanksinya 5 tahun. Itu kejahatan hukum. Kejahatan hukum juga adalah soal pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28, yaitu kebencian, permusuhan berbasis sara atau kebohongan, penyesatan yang merugikan masyarakat atau umat. Itu pelanggaran hukum. Undang-Undang ITE ancamannya 6 tahun. Atau ketika membuat keresahan di masyarakat, termasuk sudah adanya aksi-aksi, demo-demo, masyarakat menggugat, mengkritisi, itu berarti meresahkan, itu kena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pasal 14 ayat 1, yaitu bohong, menyembunyikan kebenaran, menyebabkan keresahan. Sanksinya 10 tahun. Jadi paling rendah 5 tahun. Maksimal 10 tahun. Oleh karena itu sudah bisa ditahan, sudah bisa ditangkap karena telah melakukan kejahatan hukum. Begitu kasus Panji Gumilang, kasus Az-Zaitun yang ramai saat ini. Yang ketiga adalah kejahatan politik. Kejahatan politiknya negara dalam negara. Kalau negara dalam negara adalah kejahatan politik. Tidak boleh ada. Katanya Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka nggak boleh ada yang mencoba mengatur negara dalam negara. Itu separatisme namanya. Dan itu pun kena sanksi hukum. Atau juga aspek politiknya adalah Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia pernah mengetahui apa yang menjadi slogannya, salamnya. Iya. Hafenu, Salom, Alehem. Itu salam Yahudi. Dan itu adalah doktrin Yahudi tentang kedamaian dan penguasaan, penaklukan. Sehingga menjadi pertanyaan, kenapa kok begitu kagum pada Yahudi atau Israel? Dan ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, di Israel itu ada bukit 1 kilometer dari Yerusalem, namanya Bukit Zaitun. Itu bahasa Ibraninya Har Ha-Zaitim. Artinya Jabal Zaitun. Atau gunung atau Bukit Zaitun. Zaitun. Itu bukit di Yerusalem, di Israel. Jangan-jangan kekaguman terhadap Israel ini atau penamaan Az-Zaitun juga dihubungkan dengan itu. Dan dalam Yeremia 11:18 orang Israel disebutnya pohon zaitun yang rindang. Jadi orang Israel disebutnya pohon zaitun yang rindang. Dan zaitun adalah buah yang tidak enak dimakan, beda dengan tin. Buah tin enak dimakan. Buah zaitun itu diperas jadi zait atau minyak. Minyak zaitun itu manfaatnya. Jadi perlu diperas dulu baru jadi minyak. Mungkin lembaga yang ada di Indramayu itu memeras dulu baru dapat banyak minyak. Keuntungan-keuntungan yang didapat dengan cara memeras orang tua, memeras wali murid, wali santri, dan memeras juga banyak.
bagian dari kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, aspek politik ini juga menjadi bagian kejahatannya. Oleh karenanya aneh juga mengusulkan Indonesia supaya membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu usulan si Panji Gumilang tadi, Syekh Panji Gumilang. Syekhnya itu kalau dulu zaman Haji Belanda banyak dikelola oleh syekh-syekh. Tapi syekh-syekh itu memeras jamaah, maka mereka digelari dengan syekh, dan itu kepanjangan dari setan haji. Itu dulu. Mudah-mudahan ini tidak. Tapi perilakunya perilaku yang tidak bagus. Oleh karenanya klausul atau appeal dari kita semua, ayo segera tangkap, segera proses, karena telah merusak umat Islam dengan kedok agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir tentu saja kita akan melaksanakan ibadah kurban. Kurban ini syariat, jangan diambil rasionalisasinya. Gak usahlah potong-potong, yang penting duit, ayo kemana-kemana. Tidak, kurban adalah syariat. Ketika kita punya uang untuk bisa menyembelih hewan, maka gunakan uang itu untuk penyembelihan hewan. Bahwa kita punya uang lebih, silahkan gunakan untuk kepentingan dan infak sedekah ataupun jalur-jalur penggunaan mal atau harta kita yang lainnya. Tapi kurban adalah syariat. Kerjakanlah kalau kita memang mampu. Ya, dan ini adalah syariat yang dituntunkan ketika awal di zaman Rasulullah atau Rasul Allah. Ya, Rasulullah tentu mengajarkan dan sudah disejarahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya. Betapa berat perintah Allah, sembelih putra. Tidak mudah itu untuk menjalankannya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim pun bertanya kepada putranya, "Fangzur maza taro." Bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'maru. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka kekuatan iman sang putra menyebabkan keyakinan bahwa itu adalah perintah Allah, dan akhirnya insyaallah sabar, dan itu dijalankan. Sukses dua-duanya. Ayahnya bahagia, putranya pun bahagia. Karena Allah tidak pernah menganiaya hamba. Itu hanya menguji saja. Dan kita pun banyak diuji dengan, ayo sini harta yang kau miliki, pinjamkan kepada Allah. Tidak akan menjadikan kita miskin untuk menjalankan syariat yang bernuansa maliyah seperti ini. Bahkan kelipatan ganda akan diberikan. Nafaqah fisabilillah dirhamu bisib'i mi'ah dirham dokfin. Jadi kalau 1 dirham dilipat gandakan 700 kali dirham. Itu soal angka bahwa kita tidak akan dirugikan. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah yang telah juga mengorbankan apa yang bisa dikorbankan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan rezeki dan kekayaan, di akhirat rezeki yang abadi, yaitu kebahagiaan dan kenikmatan. Mudah-mudahan Allah kabulkan harapan kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, kami berhimpun dalam majelis salat Idul Adha. Mohon ampun kesalahan dan kehilapan kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami yang ada maupun tiada. Masukkan keduanya ke dalam surga Jannatun Naim. Allahumma ya Allah, tambahkan ilmu pada kami, ilmu yang menjadi cahaya penerang hidup kami di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya Allah, mudahkan urusan kami dan jadikan kemudahan itu kami syukuri. Allahumma ya Allah, selamatkan kami dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Masukkan surga Jannatun Naim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma jalhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan solihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi